sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu tentang kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah melupakan bahagian hidupmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabaghil fasada fil ard, dan janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran As-Surah Al-Qasas 2877. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai pada siang hari ini, detik ini kita masih diizinkan Allah diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temanya adalah 4 pertanyaan di hari kiamat. Qala Rasulullah an Abu Barzah al-Aslami, dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah kedua kaki seseorang hamba itu pada hari kiamat bergeser, bergerak, hatta yus'al, sebelum melalui 4 pertanyaan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dengan sebaik-baiknya menghadapi tantangan dan rintangan di hari akhir nantinya. Yang pertama sekali adalah an umrihi fima afnahu, tentang umur yang dihabiskan, umur yang dititipkan Allah kama sajo di pagunuan salamu hidup di dunia. 60 tahun, 70 tahun, 25 tahun, 40 tahun, umur yang dititipkan oleh Allah itu kama sajo dia bian, untuk kebaikan atau untuk kemungkaran, banyak mudarat atau ada manfaat.
Jadi Ummu Hawa itu akan ditanyanya nanti gitu. Tidak lepas. Makanya selagi kesempatan yang diberikan oleh Allah, hidup ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Agar permasalahan tidak panjang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang kan ada juga yang bermain selagi hidup. Selagi angok ditempuh badan, coba wanah dulu. Boleh, tapi nanti itu akan ditanya, akan disoal, akan dipersoalkan. Orang yang hebat itu menjadikan kehidupan itu untuk lebih baik, ya sesuai dengan doa kita lah, hasanah fil akhirah. Ingat hadirin, hasanah di akhirat itu tidak bisa kita peroleh kalau tidak di dunia ini dicari. Nah, jadi sarananya adalah dunia ini. An umrihi fima abnahu. Tentang umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang akan dipertanyakan, dipersoalkan nanti pada hari kiamat, yaitunya kata Rasul, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmu pengetahuan yang dititipkan oleh Allah. Kalau kajian SIPEK 20 itu kan ada tentang ilmu, bahwa ilmu itu adalah hakikatnya milik Allah. Kadang-kadang kita yang membeda-bedakan, ini ilmu umum, ini ilmu agama, ini tidak boleh disamakan. Hakikatnya itu adalah pemberian Allah. Seluruh ilmu pengetahuan itu adalah pemberian dari Allah. Syukuri. Kalau kita tahu, maka diberikan kepada orang lain agar bermanfaat. Ini salah satu adalah yang tidak akan terputus, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu yang tafa'u bih. Jadi kalau tahu kita, ajarkan kepada orang lain. Jangan disimpan. Karena itu juga bisa memberikan yang terbaik bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apa saja? Yang awak tahu. Tahu ilmu agama, ajarkan. Tahu ilmu umum, ajarkan kepada orang. Apa saja yang penting bisa dimanfaatkan bagi orang lain, berikan, agar ilmu yang dititipkan Allah itu tidak hanya nyampai kepada kita, tetapi bisa lebih luas dan bermanfaat. Apalagi kalau ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu kan orang yang terbaik di hadapan Allah. Khairukum, sebaik-baik kamu kata Rasul, man ta'alamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi orang yang baik itu dia belajar Al-Quran, tapi belum cukup mengajarkannya. Nah, gitu. Baru lengkap kebaikan tersebut. Hadirin kaum muslimin, yang ketiga yaitunya pertanyaan-pertanyaan yang akan disoalkan kepada kita, wa an malihi, tentang harta benda yang dititipkan kepada kita. Kan banyak tuh, mobil, motor, sepeda, rumah, ataupun harta-harta yang lainnya. Tapi ingat, harta yang dititipkan Allah itu pertanyaannya dua. Min aina iktasabahu, dari ma didape, wa ina anfaqahu, kama di pagunuan. Muka belakang tuh. Makanya Allah, Rasul membimbing umatnya agar mencari rezeki Allah itu yang Allah ridho. Konsepnya halal dan thayyiban. Bukan halal saja, ada thayyibnya. Bukan hanya thayyib saja, bukan baik saja, ada halalnya. Kan hebat dalam Islam itu. Jadi masalah harato duo. Kita punya mobil. Dari ma didape? Bali mobil tuh dari ma pitie. Halal atau tidak?
Yang Allah baik atau tidak dalam pandangan Allah? Kalau tidak bermasalah nanti. Kemudian sudah ada mobil, kama di pagunuan, talatak saja di rumah, mubazir. Atau lain dipakai untuk pai pengajian, untuk pai dakwah, untuk menjalankan kebaikan. Atau ada dipakai tapi tidak boleh sama kita. Pak, pinjam mobil, kita ada acara tabligh akbar, kita ada acara nuzul Quran, atau malam takbiran, atau acara keagamaan lainnya, membawa anak yatim, membawa yanti dan segala macamnya. Aduh, mobil saya tidak bisa, ini segala macamnya, banyak alasan, akan bermasalah nantinya. Kenapa? Muka belakang. Dari ma didapik, kama di pegunungan. Kalau hanya sekedar pajangan, talatak saja di rumah, itu bahagian dari mubazir. Kalau mubazir itu kawannya setan itu. Innal mubadziri kana ikhwana syaitan. Lebih baik manfaatkan untuk yang terbaik agar tidak dipermasalahan nanti. Pakai baju awak, banyak baju awak di rumah, kain saruang banyak di rumah, talatak saja dalam almari, bermasalah nanti itu. Pakai, bawa solat, bawa ke masjid, bawa ke rajo, bawa kegiatan-kegiatan lain-lainnya, agar bisa menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Karena gunanya banyak, sarawa rancak, baju rancak, kain rancak, tapi terletak dalam almari, nanti di akhirat akan bermasalah. Ambo tidak pernah dia pakai do kusinyo. Sajak di Bali, tidak pernah pakai do. Terletak sesitu. Kini beliau meninggal. Masalah kan? Oleh sebab itu, agar kita tidak bermasalah nanti di hadapan Allah, manfaatkan kepada yang lebih baik dalam ridha Allah. Yang terakhir adalah wa an jismihi fi ablahu. Jasad tubuh awak tu akan ditanya nanti. Sehat, sehat. Sawakatu sehat, manga. Ledo solat, ledo ibadah, lei datangi masjid, majelis ilmu, majelis taklim, kajian-kajian keagamaan, atau banyak nongkrong, banyak mubazir, membuang-buang waktu, banyak duduk di kedai, mubazir nantinya. Awak bijo. Ingat hadirin, umur kita ini bagaikan batu es. Dia akan keras itu, karih. Dipakai tidak dipakai, nyo tetap habis. Batu es batu, kan keras itu. Keluarkan dari kulkas. Pakai tidak dipakai, nyo akan habis jo. Maka manfaatkanlah kepada yang lebih baik. Makanya Rasul pesan, tak kala kita sehat, maksimalkan, laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kalau lah sakit awak payah, sadang le sehat le payah jo, apalagi kalau lah sakit. Lah susah datang ke rumah saji, lah mau rukuk sakit kapalo, lah mau sujud tagak iko segala macamnya retik lama ngaretik zadonyo. Makan manfaatkan waktu sehat itu. Wasihataka qabla saqamika, kata Rasul. Pergunakan, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Semoga Allah ridha kepada kita hidup dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.